dan banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Setelah semua yang terjadi, siapa yang harus disalahkan? Ini semua tanggung jawab siapa? Kewajiban siapa? Apa benar ini semua karena? Atau ada pihak lain? Pun pepohonan tak berkuasa, lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malapetaka, gurun menatap ingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penelan surya, meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan tarian penghancur raya. La 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 la. Sepanjang tahun 2025, banjir kembali menghantam Indonesia. Bukan sekali maupun dua kali, tapi berulang-ulang kali. Mulai dari Jakarta lumpuh karena kebanjiran, Bekasi tenggelam, Sumatera Utara berduka, Aceh darurat. Pray for Sumbar. Dan kita seperti biasa ramai di media sosial. Sebagian orang menyalahkan pemerintah, lalu sebagian orang bilang ini adalah kuasa Tuhan. Tapi mana ya yang benar? Atau kedua-duanya benar? Oke, mari kita buka datanya terlebih dahulu. BNPB mencatat sepanjang 2025 banjir terjadi 1.503 kali di seluruh Indonesia. Itu artinya rata-rata lebih dari 4 banjir setiap hari. Maret 2025, Jabodetabek lumpuh, 90.000 orang mengungsi. Banjir terburuk sejak 2020. Lalu, November 2025, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hancur secara bersamaan. Lebih dari 1.200 jiwa tewas, ribuan rumah menghilang. Lalu 3 gubernur nyatakan darurat 14 hari secara waktu bersamaan. Sejak Januari hingga Maret 2005 saja, 2,2 juta lebih warga terdampak dan juga mengungsi. Lalu apakah ini salah pemerintah? Sebagian besar iya, karena hutan di Das Ciliwung, hulu sungai yang mengalir ke Jakarta, susut dari 15.000 hektar menjadi 8.000 hektar hanya dalam 12 tahun. Jadi apa? Jadi villa, jadi perumahan, jadi tempat wisata, semua dengan izin oleh pemerintah ataupun pembiaran oleh pejabat. Di Sumatera, pakar UGM menyebutnya sebagai dosa ekologis. Hutan lindung Batang Toru yang seharusnya menahan air sudah dikonversi jadi perkebunan dan dihabisi oleh penebang liar. Lalu, ketika hujan turun 300 mm per hari, tidak ada lagi yang menahan air itu. Air itu langsung menghantam desa-desa di bawahnya. KLHK sendiri mencatat 118 daerah aliran sungai dalam kondisi kritis secara nasional. Izin terus keluar, pengawasan lemah, sistem peringatan dini tidak sampai ke warga, tata ruang dilanggar. Ini bukan bencana murni, ini juga bencana kebijakan. Apakah ini juga bagian dari kehendak Allah? Jawabannya iya, tapi tidak sesederhana itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, perhatikan ayat ini baik-baik. Allah tidak bilang bencana ini murni azab tanpa sebab. Justru Allah menunjuk sumber masalahnya, yakni tangan manusia. Jadi, banjir ini bukan Tuhan yang iseng menghukum. Ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kita yang Allah izinkan terjadi sebagai pengingat keras. Bencana adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong. Jadi ini salah siapa? Salah pemerintah yang beri izin merusak hutan, yang
yang abaikan tata ruang, yang bangun infrastruktur setengah hati, atau salah pengusaha yang keruk alam demi profit tanpa peduli jutaan jiwa dihilir, atau salah kita yang buang sampah sembarangan, yang buang sampah ke sungai, yang diam saja melihat kerusakan, atau salah kita yang milih pemimpin tanpa cek rekam jejaknya. Dalam pemikiran Islam, ini adalah ujian kolektif bagi seluruh bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pemimpin yang khianati amanah akan menjawabnya di dunia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak boleh hanya menangis dan menyalahkan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi perubahan itu dimulai dari kita, dari satu pohon yang kita tanam, dari satu sampah yang kita buang pada tempatnya, dari satu suara yang kita gunakan untuk memilih pemimpin yang amanah, dari satu donasi yang kita kirim untuk saudara kita yang kehilangan segalanya. Untuk 1.204 jiwa yang telah pergi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah terima mereka di sisi terbaiknya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan semoga kita yang masih hidup benar-benar belajar dari kesalahan kita sendiri.